Teman-teman semua, kita sering melihat ada orang yang sukses memilih fokus pada satu pekerjaan, satu bisnis sampai berhasil dan akhirnya sukses. Tapi satu sisi kita kadang melihat juga ada orang yang punya banyak bisnis, punya banyak profesi, punya banyak kreativitas, punya banyak keahlian dan sukses juga. Ya. Jadi ada orang yang memilih fokus pada satu hal, ada orang yang memilih beragam hal atau istilahnya palu gada gitu. Nah, kira-kira mana yang lebih oke? Ya, mana yang lebih cocok untuk kita? Ya, apakah kita milih fokus satu hal sampai besar, atau justru kita akan memilih banyak hal? Nah, kita kupas dalam video kali ini. Teman-teman semua, hal yang wajar ketika kita punya hal, punya banyak minat, punya banyak kemauan. Kita pengen bisa menulis, bisa bicara di depan umum, kita pengen bisa programmer misalnya, kita pengen bisa banyak, bahkan kita pengen bisa melukis, pengen bisa edit video, pengen bisa apa aja ya. Kadang-kadang kita itu punya banyak minat dan punya banyak keinginan. Nah, dalam kondisi itu kadang-kadang juga kita punya kebingungan sendiri. Mana dulu yang harus saya lakukan? Tapi di satu sisi kita melihat ada orang yang sepertinya kok dia pintar banyak hal loh. Ini dia bisa, jualan online bisa, public speaking bisa, jadi trainer bisa, nulis bisa, semuanya bisa, bisnisnya banyak ya kan. Ada orang seperti itu ya. Nah, kira-kira mana yang lebih baik? Dan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Memilih fokus atau memilih banyak? Nah, jawabannya adalah tergantung. Tergantung Anda mulainya seperti apa. Kalau misalnya Anda sedang merintis, ya, saran saya adalah Anda fokus pada satu hal dulu. Kenapa? Karena ketika Anda fokus pada satu hal, ya, dan Anda tidak terlalu banyak memilih sehingga fokus Anda terpecah, kemungkinan, ya, Anda akan mengalami banyak kegagalan, ya. Anda akan mengalami banyak kegagalan dan faktanya Anda masih banyak kekurangan, ya. Banyak hal-hal yang kurang, misalnya, ya, Anda nggak perlu dulu misalnya memilih banyak hal, banyak profesi, banyak keterampilan. Misalnya Anda pengen jadi penulis, pengen jadi YouTuber, pengen jadi pembisnis bisnis online, kecantikan, kosmetik, bisnis buku, bisnis apa. Tapi kan semua bidang itu punya tata cara, punya hal yang harus kita lakukan, istilah harus punya modal ya gitu. Sementara kalau kita dalam keadaan merintis, ya tentu saja kita masih dalam keadaan yang sangat terbatas. Ya, terbatas dalam modal uangnya, terbatas dalam kemampuannya, terbatas dalam sumber daya manusianya atau orang yang melakukan operasionalnya, sangat terbatas ya. Bahkan terbatas dari waktu. Ya. Jadi dengan kita memilih satu dulu, ya, satu profesi dulu, satu keahlian dulu, satu bisnis dulu, itu memungkinkan untuk kita bisa melakukan hal secara totalitas. Satu contoh, misalnya ketika saya di awal-awal merintis karir menjadi seorang penulis, ya, saya tidak pernah terlintas di pikiran saya untuk mendirikan sebuah penerbitan, perusahaan training, ya, kemudian bisnis lainnya, gitu. Yang saya lakukan hanya fokus nulis, ya. Kenapa? Karena ketika saya langsung mendirikan sebuah penerbitan, tentu saya nggak punya ilmunya, nggak punya modalnya, nggak punya relasi, nggak punya sumber daya, banyak yang saya nggak tahu. Maka saya mulai dengan fokus dulu pada satu hal. Sampai pada satu titik, saya sudah bisa, sudah punya hal-hal yang memungkinkan untuk saya bisa berkembang, maka saya mulai membuat sebuah penerbitan buku. Tentu saja itu karena memang saya punya pengalaman dan ilmu yang lebih, ya, itu selain dari modal dan lain sebagainya, gitu. Kemudian meranjak lagi ke bisnis yang lain. Gitu. Tapi ada satu momen di mana saya pun akhirnya terjebak pada
memilih banyak hal. Itu ketika saya sedang merintis penerbitan, saya juga ingin membangun bisnis-bisnis yang lain. Ada bisnis kuliner saya pernah bangun, kemudian ada bisnis fashion juga ya kan, jualan baju, kemudian dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan juga saya pernah membuka satu bisnis konsultasi training ya dalam sekaligus ya, satu waktu. Akhirnya semuanya nggak maksimal teman-teman semua ya. Maka akhirnya saya pilih fokus aja dulu ya, fokus membangun bisnis penerbitan ya. Kenapa? Karena ketika saya fokus membangun penerbitan, artinya saya bisa lebih all out, lebih totalitas. Dan ketika misalnya saya gagal, maka resikonya tidak terlalu besar gitu loh. Ya, tidak terlalu besar dan akan jauh lebih mudah saya untuk mengembalikan hal yang memang harus saya bangkitkan gitu. Jadi istilahnya bangkit laginya lebih mudah ketika daripada misalnya saya membangun bisnis banyak dan akhirnya jatuh. Sama misalnya ketika membangun satu keterampilan pun ya, saya memilih satu dulu. Baru ketika satunya sudah mahir, sudah oke, baru saya akan kombinasikan dengan skill yang lain. Ya, saya punya skill menulis dan akhirnya ketika saya sudah mantap menulis, akhirnya saya mulai belajar bagaimana saya bisa menjual tulisan saya, bagaimana saya bisa melakukan sebuah promosi. Maka saya mulai belajar marketing, digital marketing, kemudian bagaimana optimasi di sosial media gitu. Ketika saya sudah punya satu pegangan, ya. Jadi poinnya teman-teman semua, ketika Anda masih dalam keadaan merintis, memulai sesuatu, maka pilihan yang bijak adalah teman-teman mulai dengan fokus dulu. Entah itu dalam satu bidang ataupun satu bisnis. Baru ketika Anda sudah punya sumber daya ya, dari keuangan, dari kemampuan Anda memimpin, kemudian mental Anda sudah lebih kuat, baru Anda mulai membangun yang lain. Tapi ketika Anda membangun banyak, pastikan bahwa yang Anda bangun itu bukan diri Anda melakukannya, tapi tim Anda yang melakukan. Gitu ya. Jadi Anda melakukannya adalah berdasarkan pada tim. Misalnya Anda sih seorang penulis dan Anda ingin jadi YouTuber juga gitu. Nah, ketika Anda sudah punya budget, punya biaya ya, Anda mulai deh gitu kan, mengedit video, kemudian meng-hire orang yang lebih berpengalaman untuk mendesain video Anda sehingga lebih cantik gitu ya. Sama misalnya Anda sudah punya bisnis satu ya, kemudian Anda ingin buka bisnis yang lain, maka Anda bangun tim. Jadi jangan Anda juga yang ngerjain gitu. Itu akan mengganggu fokus. Anda fokus pada strategi saja, kemudian membangun kepemimpinan, membangun organisasi yang lebih matang. Jadi sebetulnya ketika misalnya Anda fokus pada satu hal, itu Anda terjun secara totalitas ya. Karena dengan kita terjun totalitas, maka kita akan lebih siap menghadapi kebangkrutan, kegagalan, masalah, dan sambil kita mengumpulkan sumber dayanya gitu. Baru kemudian ketika kita ingin membuat sesuatu yang lain, maka fokusnya adalah membangun tim ya, membangun tim, kemudian belajar kepemimpinan, kemudian adanya modal dan lain sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu. Sama juga misalnya teman-teman yang sekarang sedang menulis ya. Anda mau menulis apa? Anda misalnya mau menulis novel. Ya sudah, fokus dulu aja di novel. Kenapa? Karena dengan Anda fokus di nulis novel ya, kan kemungkinan gagalnya banyak ya. Itu Anda bisa saja novel Anda gagal, kemudian nggak laku, kemudian kurang diminati. Tapi kalau Anda langsung nulis banyak, nulis novel, nulis artikel, nulis lain sebagainya, puisi, nulis
non fiksi. Jadi pertama, skill Anda nggak akan pernah mantap ya. Kenapa? Karena Anda akan terkuras ya kan pada banyak fokus gitu. Anda mending fokus dulu pada satu bidang, satu jenis tulisan, dan Anda dalemi di situ, dan baru ketika Anda sudah mulai paham, Anda juga bisa mulai ya. Apalagi misalnya ketika Anda sudah mahir, sudah menghasilkan karya yang luar biasa ya, Anda bisa mulai menulis genre-genre yang lain. Begitu. Tapi pastikan bahwa Anda harus fokus dulu ya. Anda fokus dulu, Anda harus belajar untuk mematangkan diri, belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk menerpa mental kita, karena apapun profesi Anda, apapun bidang yang Anda geluti, mau jadi penulis, mau jadi training, mau menjadi pembisnis, itu kemungkinan gagal selalu terjadi. Ya, Anda bisa saja gagal, Anda bisa saja bangkrut, Anda bisa saja jatuh, ya. Dan dengan Anda fokus, maka mental Anda akan lebih kuat, gitu. Dan Anda tidak terlalu banyak hal yang Anda korbankan, gitu loh. Sehingga kalau misalnya Anda bikin 5 bisnis sekaligus, gagal semua, ya hancur semuanya gitu. Tapi kalau satu dulu kita geluti, baru kemudian tumbuh, dan tumbuh baru Anda bisa berpikir mau dikembangkan atau mau membuat ini menjadi besar. Begitu teman-teman semua. Semoga bermanfaat sharing saya pada kesempatan ini. Terima kasih.